kita lanjut lagi ya, sempat terputus. Kemudian ini setelah sampai di gateway dia akan melakukan request ya, request halaman ya. Request halaman di web atau server web ya, server web. Kemudian server web ini akan memberikan jawaban atau respon ya melalui protokol HTTP. Jadi terlibat juga protokol HTTP ini di web. Melalui protokol HTTP kemudian ini akan melakukan beberapa proses ya. Istilahnya dia akan merubah atau menyesuaikan kode-kode. Ya, ini kan biasanya bisa jadi ada nanti requestnya HTML tapi outputnya WAP gitu kan. Inilah yang akan berfungsi di situ. Dia akan mengubah itu supaya formatnya dalam bentuk WML. Kemudian WML itu akan dikirim respon ini ya. Nah, kode-kode WML ini akan diterjemahkan oleh klien dari atau browser ya, atau browser dari perangkat kita, sehingga muncullah tampilan-tampilan suara, tampilan-tampilan berupa teks atau mungkin kalau di sini kita lihat ya teks, rata-rata teks ya, seperti itu. Tampilan-tampilan teks untuk dilihat oleh pengguna perangkat ini, seperti itu ya, pengguna perangkat ini. Mana tadi? Kira-kira seperti itu. Nanti Anda bisa lihat lebih detail terkait dengan ini. Saya kopikan saja linknya nanti untuk Anda browsing seperti itu. Ini ilustrasi mekanisme kerja WAP. Jadi ada poin-poinnya ya. Ini ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi pengguna menekan tombol ponsel yang terhubung ke suatu alamat internetnya, mengetik. Kemudian ponsel mengirimkan URL, maksudnya halaman itu. Jadi ini yang dimaksud dengan URL ini kan, google.com gitu kan, itu URL. Kemudian lanjut lagi, gateway menciptakan HTTP request ke URL yang bersangkutan dan mengirimkannya ke web server. Jadi ini dia ya. Jadi ibaratnya kita memerintah orang ya. Jadi ada ini orang pelayan gitu kan di restoran atau di rumah makan, di warung. Ya, kita bilang saya mau pesan nasi, pesan ikan. Itu ya menggunakan sebuah kode-kode tertentu. Kalau kita ya bahasanya seperti itu, pesan ikan, pesan nasi. Ya, kalau di web ya itu punya kode-kode tersendiri seperti itu. Ya, coba saya lihat ada tidak contohnya. Ini contohnya HTTP request sampel. Nah, ini contoh kodenya ya, bahasanya ya. HTTP request. Ada istilahnya web-nya, dia modelnya get, ada post gitu kan, ada path dan seterusnya. Ini dia aksesnya ini, kemudian dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi ini contoh format dari request ke server seperti itu. Request ke server. Kemudian lanjut lagi. Nah, gateway ini akan melakukan request. HTTP request diproses oleh server. URL tersebut bisa merujuk ke file web statis atau digunakan oleh script CGI untuk menciptakan suatu web konten. Jadi dia bisa berubah web halaman statis, bisa juga halaman dinamis. Ya sama dengan kita, bisa berupa permintaan halaman web statis atau mungkin halaman dinamis. Ya web statis itu ya HTML murni. Halaman dinamis itu bisa kalau kalau kita bicara website ya PHP, ASP dan seterusnya. Ini juga ada yang statis, ada yang dinamis. Kemudian web server mengirimkan konten WML, maksudnya balasannya ya, yang telah ditambahkan HTTP header. Jadi dia kirim, kemudian
Web Gateway memverifikasi HTTP dan email konten lalu melakukan encode menjadi format biner. Kemudian Gateway menciptakan web respon yang berisi WML dan mengirimkannya ke ponsel. Jadi ada pengolahan di sini untuk disesuaikan dengan perangkat kita, kemudian dikirim ke klien. Nah, ponsel menerima web respon dalam format dan memproses WML untuk menampilkan isinya. Jika pengguna ponsel ingin melihat suatu halaman dengan format HTML, Gateway akan menerjemahkan halaman tersebut ke dalam format WML. Ya, jadi walaupun kita mengakses halaman, mungkin kita mengakses halaman HTML, ya, tetapi Gateway ini akan memberikan balasan berupa WML. Jadi ada proses istilahnya modifikasi di sini, ya, penyesuaian. Ya. Jadi web gateway ini berfungsi untuk meneruskan permintaan informasi dari ponsel menuju server melalui HTTP request. Jadi kalau Anda bertanya apa itu HTTP request, seperti biasa, pada saat saya mengetik Google, menekan enter, sebenarnya itu telah terjadi permintaan HTTP ke server atau melalui internet, gitu kan? Seperti itu. Request. Saya kira untuk pembahasan ini, web server ini saya anggap cukup, ya. Terkait dengan teorinya silahkan Anda browsing nanti untuk mengembangkan. Ada sedikit teori-teorinya, ya, WSP itu apa, WTP, WTLS, dan seterusnya, ya. Kalau Anda ingin memperdalam, silahkan, ya, silahkan. Karena saya hanya memberikan istilahnya mengantar ke pintunya, dasar-dasarnya saja. Berikutnya Anda yang akan mengembangkan. Kemudian masih ada sedikit, kita lanjut ke WML, ya. Kita lanjut ke WML. WML itu bahasanya, ya, HTML-nya ceritanya. HTML-nya. Kalau kita lihat ini, ini, ya. Jadi HTML-nya. Jadi saya kira saya tidak terlalu menjelaskan banyak di sini karena kalau Anda membayangkan seperti apa fungsinya, Anda bayangkan saja HTML itu seperti apa. Ya, kalau halaman biasa ekstensinya .html, kalau ini WML. Kemudian ini komponen istilahnya komponen pembentuknya. Misalnya kita mau membuat teks, ya cukup ya hampir sama. P coba diisi di tengahnya ada card. Kemudian ini ada tag-tagnya, ya, title, ID, silahkan Anda baca nanti. Saya kira Anda bisa membayangkan ini sebagai kode-kode HTML. Nah, coba lihat ini. Untuk menuju ke halaman lain itu juga pakai perintah href. Persis sama dengan HTML. Nah, ini contoh WML, ya. Ini aja yang saya perlihatkan. Sangat sederhana. Ya. Card ID, one, title, first card, kemudian Steaming di negara, maka start. Ya. Kalau di HTML kan di sini ada mungkin body atau HTML. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Steaming di negara, kasar. Seperti ini tampilannya. Silakan nanti Anda kalau mau penasaran juga, ya silakan Anda utak-atik, ya, tambah-tambahkan kode-kode. Tadi saya sudah perlihatkan kan di mana masalahnya. Saya kira untuk sementara seperti itu, ya. Jadi terkait dengan materi ini silahkan Anda kembangkan, dan nanti saya tuliskan lagi sub-subnya supaya bisa menjadi panduan, ya. Itu saya berikan nanti tugas yang berisi item-item yang perlu Anda kerjakan sehingga Anda bisa punya panduan untuk browsing nantinya, seperti itu. Saya kira untuk sementara seperti itu, ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, tadi saya bilang selamat pagi, ya, di awal, ini harusnya selamat siang. Terima kasih.